di antara 5 provinsi seluruh Indonesia, yang tertinggi peredaran narkoba itu yang nomor 5 adalah Sultra, Sulawesi Tenggara. Setelah DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan di antara kabupaten di Sulawesi Tenggara itu yang paling tertinggi menggunakan peredaran narkoba ini di Konawe. Ya, jadi memang seyogyanya bahwa rehabilitasi itu memang diperuntukkan untuk baik yang pemula, kemudian yang berat. Ya, namun yang menjadi pembeda di sini adalah mungkin lokasi atau tempat rehabilitasinya dan cara penanganannya. Dengan tidak terpapar saat lagi ini, fisiknya ini bisa kembali seperti semula. Kemudian masalah mental, depresi, kemudian kecemasan, ini juga kalau misalnya saatnya sudah hilang dari tubuh, ini otomatis akan hilang sendiri. Untuk kerahasiaan pasien kami dijaga. Jadi kami tidak ekspos pasien yang direhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Esti Imastasia di Onggano Podcast hari ini di episode ke-21 dengan tema pencegahan dan rehabilitasi narkoba. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan fisik, mental, dapat merusak masa depan, hubungan sosial. Bahkan narkoba termasuk salah satu tindakan kriminal, bahkan termasuk kategori extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa karena sifatnya yang terstruktur dan terorganisir. Bahkan sindikatnya internasional. Oke, hari ini kita kedatangan tamu narasumber kita langsung dari BNNK Kabupaten Konawe, yaitu Bapak Kepala BNNK dan Bapak Ketua Tim Rehabilitasi. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin untuk awal boleh diperkenalkan diri masing-masing Pak, supaya pemirsa Onggano Podcast kenal dengan bapak-bapak sekalian. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ya, nama saya Tira Wijaya, ya. Lebih tepatnya Kompol Haji Tira Wijaya, AMD SH. Background saya dari anggota Polri, ya. Saya awali karir itu dari Bintara dulu, Bintara Sabara, kemudian 2003. Kemudian masuk ke dinas di Polisi Udara 2005 menjadi pilot helikopter dan dilanjutkan menjadi Bimas di Pembina Babin Kaptipmas seluruh Indonesia 2020 dan baru masuk BNNRI pada November 2024 dan diamanahkan menjadi Kepala BNK Konawe pada bulan Mei 2025 Mei. Oke. Ya. Jadi Bapak Ketua BNNK. Mungkin saya panggil Pak Tira saja ya. Iya, betul. Oke. Kemudian Bapak Ketua Tim, silakan. Baik, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam Pak. Perkenalkan, nama saya Tutus Latif Escape NS dan jabatan saya di BNNK Konawe sebagai Ketua Tim Rehabilitasi. Tim rehabilitasi. Kalau sedikit tentang mungkin perjalanan karir saya untuk di pemerintahan, saya terangkat 2019 CPNS. Kebetulan mungkin kita letting ya. Jadi ini letting nih, Besti. 2019 sampai 2022 di rumah sakit karena penempatannya di situ. Kemudian 2022 sampai sekarang menetap di BNN sebagai Ketua Tim Rehabilitasi. Ketua Tim, iya. Jadi kalau saya biasanya panggilnya nih Kak Tutus, karena sama-sama letting CPNS 2019. Ternyata sudah jadi Ketua Tim Rehabilitasi di BNN. Oke. Pertama-tama terima kasih Pak atas waktunya untuk hadir di sini berbagi cerita kepada kami. Mungkin kita cerita-cerita, berbagi informasi dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Konawe khususnya tentang narkoba. Iya. Oke, bagaimana Bapak melihat
penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Konawe ini, Pak? Jadi pada dasarnya di antara 5 provinsi seluruh Indonesia yang tertinggi peredaran narkoba itu yang nomor 5 adalah Sultra, Sulawesi Tenggara. Setelah DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, bukan Riau, bukan Kepri, bukan Sumut, tetapi yang kelima adalah Sultra. 5 besar ternyata. 5 besar peredaran narkoba. Dan di antara kabupaten di Sulawesi Tenggara itu yang paling tertinggi menggunakan narkoba ini, peredaran narkoba ini di Konawe. Konawe ternyata. Iya, Konawe itu. Jadi lampu merah ini, Pak, ya? Lampu ternyata merah. Konawe. Iya, bukan lampu merah lagi, lampu hitam. Lampu hitam, jadi masuk kategori darurat ya? Darurat narkoba. Oke, kebanyakan Pak dari data mungkin penggunanya itu usia remaja, sekolah atau dewasa? Kebanyakan dari usia remaja sampai dewasa. Iya, bahkan sekarang sedang marak-maraknya itu anak-anak sekolah itu terpapar ganja sintetis. Iya. Ganja sintetis. Iya, ganja sintetis. Dibilang ganja sinte. Jadi dia buatan ganja buatan. Ganja buatan. Ya, ganja kimia gitu. Nah, ini kenapa? Karena kita selama saya menjadi kepala BNK Konawe ini sudah kami dapati beberapa sekolah yang siswanya terpapar ganja sinte ini. Iya, ganja sinte. Jadi itu mereka peroleh dari Konawe sendiri, Pak? Bikin sendiri atau bagaimana? Ya, jadi mereka mendapatkan barang itu melalui medsos. Jual online? Jual online. Jadi bukan online ini, dia DM melalui IG maupun TikTok itu, Messenger itu. Pesannya lewat situ mereka. Pesannya lewat situ. Iya, jadi itu. Tetapi kalau untuk kalangan bekerja di sini rata-rata sabu bekerja. Kalau di kalangan ASN bagaimana, Pak? Itu sama sabu-sabu juga. Sama sabu-sabu juga. Ada ya, Pak, yang ini? Kami analisa ya ada. Bahkan sempat kemarin kami coba sidak di salah satu kedinasan. Ini ada 2 orang yang sudah terpapar dan itu termasuk pengguna berat. Pengguna berat. Iya. Salah satu dinas. Ini belum kami cek ke dinas-dinas yang lainnya. Jadi kalau yang ada temuan begitu, Pak, apalagi kalau ASN itu biasanya direhab ya? Ya, jadi atau ada sanksi apa gitu? Jadi kalau di kami baik itu pelajar ya, pekerja maupun ASN ataupun yang lain yang menggunakan narkoba itu kami akan rehab. Nah, untuk ketentuan punishment atau hukuman kami kembalikan lagi ke dinas masing-masing. Atau yang bertanggung jawab apakah dikeluarkan atau sanksi atau segala macam. Kalau kami cukup mengrehab. Iya, itu. Oke. Kemudian ini, Pak, apa saja sih bentuk pencegahan narkoba saat ini yang paling efektif diterapkan di Kabupaten Konawe menurut Bapak? Ya, jadi kami sudah berkomunikasi dengan Pak Bupati. Kami inginkan ya kita ini jangan berfokus pada penindakan atau pemberantasan. Iya. Jadi kita berfokus pada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita berfokus pada penindakan, makin lama ini narkoba bukan makin berhenti, makin banyak. Dulu kita kalau lihat berita itu penangkapan kilo-kiloan, gram-gram itu kita udah bilang wah banyak itu. Sekarang tontonan. Dan itu akan menimbulkan oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya. Ya kan, kalau penindakan. Ya, entah itu nanti menjadi backingnya bandar narkoba
atau apa itu kan, jadi akan menimbulkan oknum-oknum ya. Tetapi kalau kita berfokus pada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat ya kan, nah, insya Allah itu akan teratasi, minimal berkurang ya. Ya. Jadi lebih baik mencegah gitu. Iya, mencegah. Dan satu lagi ya, kita merubah mindset masyarakat. Mindset masyarakat, mindset Pemda. Bahwasannya tugas ya pencegahan atau penyalahgunaan narkoba ini ya ini bukan hanya BNN dan Polres saja. Iya. Tetapi semua masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat. Karena apa? Karena kami ini BNN dengan Polres ini sifatnya membantu. Yang menjadi peran penting ya mau selamatnya generasi bangsa ini adalah di tangan pemegang kekuasaan daerah, yaitu Pak Bupati. Dan kalau untuk di lingkup keluarga adalah orang tuanya. Ya. Jadi selama ini kan kalau sudah terpapar narkoba baru sibuk cari BNN, cari Polres. Nah, tapi tidak diawali dengan pencegahan. Iya. Jadi menurut Bapak peran keluarga dan lingkungan di sekitar itu sangat penting ya Pak, betul. Dalam Ya. pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kemudian ini Pak, apa program yang disiapkan oleh BNN untuk menyasar generasi muda agar tidak terjerumus narkoba? Iya. Jadi kami programnya bukan hanya kalangan generasi muda, seluruh stakeholder ya, baik itu dari pelajar, pekerja, mahasiswa maupun pegawai-pegawai. Kami inginkan ya mulai tahun besok ya kita ada namanya deteksi dini dan antisipasi dini. Apa itu deteksi dini? Ya, kalau yang baru misalkan mau masuk SMP, SMA, masuk ke pekerjaan itu wajib seluruhnya SKHPN, surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba. Dan itu hanya di BNN, bukan di rumah sakit, di Polres maupun di tempat yang lainnya. Karena apa? Karena kalau kita ngurus KTP di mana? Di Capil. Iya. Ngurus KCK di mana? Di Polres. Ya, makanya kalau untuk narkoba wajib di BNN. Itu pertama. Yang kedua antisipasi dini. Yaitu berupa apa? Tes narkoba berkala. Ya, tes narkoba berkala. Baik itu per 6 bulan, per 3 bulan, maksimal per 6 bulan. Nah, itu akan mengurangi peredaran narkoba. Karena apa? Karena mereka mau pakai, oh iya, nanti ada tes narkoba lagi. Cek lagi, tes narkoba lagi. Nah, dan otomatis pengedar-pengedar narkoba akan menjauh dari sini karena nggak ada yang mau beli. Iya kan? Nah, tapi kalau masih banyak yang make, pas banyak pengedarnya. Terus masuk itu. Masuk terus, bukan hanya gram-graman, bisa tontonan masuk ke sini kalau tidak dilakukan seperti itu. Jadi kalau program ini menyasar ke anak sekolah gitu ya Pak? Semua ya, pekerja juga, para petani juga, semua stakeholder, pedagang juga, iya, yang mempunyai atasan, mempunyai penanggung jawabnya, itu. Jadi di Pemda juga mungkin ya Pemda Pak? juga sama. Cek berkala. Iya, kami sudah sounding dengan Pak Bupati, alhamdulillah Pak Bupati antusias dan approve. Ya, mudah-mudahan tahun besok ini kita bisa jalankan. Dan itu bisa membantu PAD-nya Pemda sendiri, ya, bisa menambah PAD-nya Pemda sendiri. Iya. Oke, kemudian ini Pak, seberapa penting literasi dan edukasi sejak dini terkait bahaya narkoba menurut Bapak? Ya sangat penting karena bahkan sekarang itu SD pun sudah mulai terpapar. Nah, ada ya Pak? Ada, sudah mulai terpapar. Ini awal masalahnya dari mana? Dari keluarga dulu. Ya, keluarga ya tidak memberikan informasi tentang bahaya narkoba. Terutama orang tua lah, tidak memberikan informasi tentang bahaya narkoba. Yang kedua, orang tua itu tidak peduli, tidak aware, tidak perhatian. Iya, tidak aware, tidak perhatian. Anak main malam-malam sampai dini hari dibiarkan, tidak dipantau kemana mainnya segala macam, dan tidak diperiksa HP-nya. Tadi yang saya sampaikan,
pembelian ganja sintetis itu melalui HP, melalui IG. Nah itu gak dipantau sama orang tua. Yang paling penting yang kami jalani, kami berdasar pengalaman kami, yang rehab ini, ini faktor yang pendukung utama mereka menggunakan narkoba yang di kalangan remaja ini, karena orang tua tidak membangun komunikasi terhadap anak. Cuek gitu. Cuek. Mau anak ke gimana, mau main kemana, itu terserah itu. Nah, itu yang faktor pendukung merebaknya narkoba di kalangan remaja seperti itu. Dan anak-anak. Bahkan kayaknya sering muncul di berita, ada tuh Pak yang modus tempel-tempel itu. Nah itu kebanyakan yang anak-anak itu. Iya, sebagai kurirnya. Iya betul. Anak-anak mungkin karena mereka lebih mudah didokterin mungkin ya dari pengedar-pengedar. Iya kan diiming-iming uang. Iya itu. Jadi mereka malah kayak dipekerjakan begitu, tempel ini gitu ya Pak. Makanya kami sampaikan kepada masyarakat. Jadi beda tugas BNK Konawe dengan Polres Sat Narkoba. Nah, mungkin kepahaman masyarakat BNK Konawe ini penegakan hukum juga, penindakan juga beda. Kami sebatas pada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dan termasuk rehabilitasi. Tetapi penangkapan atau penegakan hukum itu ranahnya Polres atau Sat Narkoba itu. Oke Pak, kalau ini Pak, tanda-tanda awal seseorang mulai terpapar narkoba yang perlu diwaspadai mungkin seperti apa? Iya. Istilahnya deteksi dini begitu, kalau ada di lingkungan kita yang mencurigakan. Iya, jadi tanda-tandanya dia susah tidur itu, terus paranoid. Paranoid kalau sabu-sabu itu paranoid. Ya, paranoid. Kemudian kalau ganja itu dia bawaannya ketawa-tawa, jangan cengir, ketawa-tawa sendiri. Oh, ketawa-ketawa. Ya, mau ganja sintetis, ganja ini ketawa-tawa sendiri. Saya lihat dulu temanku Pak kalau ada yang ketawa gitu. Kalau ada yang cengar-cengir sini awas-awas Itu. Terus kemudian dia orangnya gelisah, nggak tenang. Oh, begitu. Bawaan diri gelisah. Dan mulut itu nggak bisa diam. Kadang ngecap-ngecap. Komat kamit ya Pak. Iya, ngecap-ngecap. Nah, kalau yang biasa ngecap-ngecap itu. Katanya kalau anak-anak di medsos lagi tinggi. Iya, gitu. Lagi tinggi kalau begitu Pak. Iya. Oh, begitu. Iya itu. Dan perlu saya informasikan juga, kenapa tadi dibilang extraordinary, kejahatan yang luar biasa, karena sumber masalah yang terjadi baik itu ekonomi, kejahatan itu dari narkoba. Dari narkoba. Kenapa? Dia pakai narkoba. Contoh, pakai sabu-sabu, ya kan? Dia pakai sabu-sabu. Alasan buat kerja, alasan buat supaya kuat, ya kan? Strong. Iya. Ujung-ujung apa? Dia main judi online, biar kuat main judi online ya. Ya, biar kuat main judi online. Iya ini. Jadi banyak rentetannya. Ya berkaca pada pengalaman teman-teman saya begitu. Dari judi online, kemudian habis uangnya untuk beli barang, untuk judi online, dia akan pinjaman online. Ya, pinjaman online. Habis itu apalagi dia akan menjual barang-barangnya. Barang-barang di rumah. Ya, barang-barang di rumah udah habis dia curi barang orang. Mencuri lagi. Iya. Dan yang mempunyai istri dan anak pasti akan menimbulkan KDRT. Penelantaran anak. Ya, bahkan kita sudah dapat informasi juga ada beberapa anak ada di suatu daerah dia mau nusuk bapaknya karena nggak dikasih duit untuk beli barang. Nah, kemudian ada juga yang menjual barang bapaknya, motor bapaknya ada 3 unit dijual untuk beli barang. Demi beli narkoba ini. Iya, itu. Jadi memang narkoba ini kompleks sekali ya Pak. Kompleks sekali. Nah, makanya kami gagas dengan Pemda juga
bahwasannya Pemda ini jangan berfokus pada ketahanan pangan, MBG, Koperasi Merah Putih. Harus diimbangi juga dengan ya penanggulangan bencana. Ini termasuk bencana. Narkoba ini bencana. Penanggulangan bencana narkoba. Karena apa? Kalau ada yang dibiarkan atau pembiaran dari pihak Pemda tentang penanggulangan bencana narkoba ini, ya akan rusak generasi. Iya. Khususnya generasi Konawe. Sia-sia itu semua. Ketahanan pangan akan sia-sia. MBG akan sia-sia. Koperasi Merah Putih. Karena apa? Ya generasi akan datang akan beleng-beleng, akan bodoh-bodoh. Nah, dana kita akan dikuasai pihak asing. Iya, itu. Jadi memang narkoba ini Iya. memang extraordinary crime. Iya, Dia betul. terstruktur sekali. Struktur, iya. Makanya kami ya bermohon dengan sangat kepedulian Pemda terhadap narkoba ini. Ya, karena apa? Tadi kami sampaikan kita sifatnya membantu. Sifatnya membantu bagaimana bisa menyelamatkan generasi Konawe ini dari narkoba. Tetapi tanpa power dari pihak Pemda nggak akan jalan. Akan rusak, generasi Konawe ini akan rusak, generasi muda Konawe. Jadi kita butuh kolaborasi gitu. Betul. Ya Pak, bersama untuk menangani betul. Penyalahgunaan narkoba ini khususnya di Kabupaten Konawe. Iya, ya, Pak? betul. Ya. Oke, baik, mungkin kita masuk ke topik rehabilitasi. Iya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan alur atau proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba ini seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan proses rehabilitasinya, saya sampaikan dulu regulasi yang mengenai rehabilitasi ini. Bahwa sesuai amanat undang-undang pasal 54 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa setiap pecandu atau penyalahguna narkoba itu memiliki hak dan wajib untuk direhabilitasi. Dan kemudian kalau kita berbicara mengenai BNN, tidak selamanya kita berbicara mengenai aspek hukum. Ya. Kita boleh aspek yang lain, yaitu aspek kemanusiaan. Inilah yang kami junjung di rehabilitasi. Karena stigma di luar sana bahwa rehabilitasi itu jangan merehabilitasi, aku di sana aku disiksa, ditangkap. Nah, ini kan salah. Ya tidak seperti itu. Jadi kami memang mengedepankan aspek kemanusiaan. Kemanusiaan, humanis. Iya, artinya manusia ini yang kita memperbaiki. Kemudian mengenai alur atau proses rehabilitasi, jadi alurnya pecandu atau orang dengan gangguan penggunaan saat itu secara mandiri atau sukarela itu datang ke klinik BNN Konawe. Kemudian setelah itu kami akan melakukan tes urin. Tes urin, oke. Kepada calon rehabilitan. Jadi rehabilitan sebutan untuk pasien rehabilitasi nantinya. Kemudian setelah itu saya lakukan tes urin. Selanjutnya akan dilakukan screening. Jadi ada instrumennya itu. Iya. Kemudian screening itu untuk mengetahui tingkat risiko dari penggunaan zat ini. Jadi ada risiko rendah, risiko sedang, kemudian risiko berat. Kemudian dari tingkat risiko inilah yang menjadi indikator pasien ini selanjutnya akan dibawa kemana? Oke. Apakah diberi edukasi? Apakah diberi intervensi lanjutan? Atau diberikan asesmen untuk ke tahap selanjutnya? Nah, kemudian kalau misalnya setelah di screening ternyata pasiennya berisiko tinggi, maka kita akan lanjut ke asesmen. Asesmen ini seperti apa? Dan apa manfaatnya? Apa yang akan dicapai di sini? Asesmen itu untuk mengetahui masalah yang dialami oleh pasien tersebut sehingga dia menggunakan zat ini tadi. Jadi kita mau menggali apa masalah apa sebenarnya yang menggali latar belakangnya gitu betul. ya. Yang latar belakang masalah sehingga si orang ini atau penjara ini menggunakan narkoba. Nah, setelah kita asesmen, kemudian kita masuk di terapi. Jadi terapinya ini ada sekitar 6 sampai 8 kali pertemuan.
Oke, jadi terapinya di BNN ya? Terapinya di BNN, Oh, di klinik. di Jadi klinik, ada ya, untuk kliniknya. informasi bahwa di klinik kami, di klinik BNN itu statusnya rehabilitasi rawat jalan. Ya, rawat jalan. Jadi untuk memang pasien yang berada pada tingkat risiko rendah atau sedang, itu kita rehabilitasi rawat jalan. Kalau dia risiko tinggi, kami rujuk ke fasilitas yang menyediakan rawat inap, rehabilitasi rawat inap. Dan untuk Indonesia Timur itu baru satu untuk Rehabilitasi. Balai Rehab di Makassar. Di Makassar. Jadi kalau di Sulawesi Tenggara belum ada ya? Belum ada Pak, tapi Pak Kepala optimis bahwa kita kedepannya mungkin bisa Pak ya. Iya. Membangun. Semoga bisa ya, membangun klinik sendiri. Ya, tentunya tidak lepas dari dukungan dari pemerintah juga. Nah, setelah dilakukan tadi 6-8 kali pertemuan dan harapan kita bahwa pasien tersebut pulih. Ya. Setelah itu ada namanya pasca rehab. Jadi kami dampingi lagi di lingkungannya, di rumah pasien. Jadi ada kunjungan setelah rehab. Setelah rehab tadi. Mungkin itu untuk alurnya, untuk proses rehabilitasi. Prosesnya seperti itu. Jadi pengguna atau yang menyalahgunakan narkoba ini datang ke BNN melapor gitu ya Pak, dengan sukarela. Sukarela dan bukan paksaan. Karena sudah disampaikan oleh Pak Kaban tadi, kalau paksaan mungkin untuk kesuksesannya penyembuhannya mungkin kurang. Mungkin cuma 1-2 kali saja pasiennya datang. Iya, karena tidak ada keinginan sendiri begitu untuk sembuh, adanya paksaan. Terus kalau misalnya nih ya, kita tahu ini pengguna narkoba, bisa ya begitu dari BNN begitu yang panggil gitu, ayo kita rehab. Kita yang panggil gitu dari pihak BNN, atau harus dia yang melapor bisa sendiri? Bisa saja, tapi kembali kan dia punya hak ya, dia punya hak asasi. Ya bagaimana cara kita berkomunikasi supaya dengan penuh kesadaran dirinya dia mau datang ke klinik untuk rehab. Jadi balik lagi ke kesadaran pribadi. Iya. Oke. Kalau ini Pak, rehabilitasinya itu hanya untuk pecandu berat atau yang baru pemula juga boleh? Ya, jadi memang seyogyanya bahwa rehabilitasi itu memang diperuntukkan untuk baik yang pemula kemudian yang berat. Pecandu berat. Ya, namun yang menjadi pembeda di sini adalah mungkin lokasi atau tempat rehabilitasinya dan cara penanganannya. Cara penanganannya mungkin. Sudah sampaikan tadi kalau misalnya untuk yang pemula yang risiko rendah atau sampai sedang itu masih bisa kami lakukan rehabilitasi rawat jalan di klinik kami, klinik BNN. Tapi kalau sudah risiko tinggi dalam hal ini pecandu berat, ya itu kami rujuk ke rehabilitasi rawat inap. Itu di Badoka tadi, di Makassar. Karena di sana itu untuk rehabilitasi rawat inap dia masa perawatannya itu 3-6 bulan. 3-6 bulan. 3-6 bulan. Jadi stay di sana. Iya, stay di sana. Jadi untuk biaya operasional semua di sana itu ditanggung oleh pemerintah. Yang ditanggung sendiri oleh pasien itu dan keluarga, akomodasi dari rumah ke tempat rehabnya itu. Oke. Sejauh ini mungkin sudah banyak ya yang rehab, Konawe, yang datang gitu ke BNN. Iya, ini kan BNN kami ini gabung ke pusat atau vertikal itu kan mulai bulan 10 Pak ya kalau salah. Bulan Juni. Bulan Juni ya. Kemudian untuk izin klinik kami itu baru terbit bulan 10. Jadi baru jalan 10-11 baru 2 bulan. Ya, kami menerima pasien rehab. Jadi mungkin baru sekitar 6. Ada 10 Pak ya, 10. Ada 10 yang datang rehab. Dalam 2 bulan 10 pasien. Dalam bulan 10. Itu yang sadar itu Pak ya, yang sadar datang rehab. Yang di luar sana itu. Bukan sadar, yang dipaksakan itu. Oh, dipaksakan. Paksakan. Belum ada yang kesadaran diri, belum ada. Itu dia, belum ada yang sadar. Iya. Dan sembuh Pak? Baru sekali. Baru sekali, belum bisa kita bilang sembuh. Baru sekali. Saya kira sudah selesai nih yang 6 kali pertemuan. Belum ya.
Jadi dari sini yang informasi yang kita dapatkan bahwa di Konawe memang sudah ada tempat rehabilitasi yaitu di BNN. Mungkin masyarakat juga belum tahu. Jadi di Onggano Podcast kami menginformasikan bahwa di BNN Kabupaten Konawe sudah ada rehabilitasi, sudah ada tempat rehabilitasi rawat jalan. Rawat jalan di BNN. Oke, kemudian ini bagaimana peran rehabilitasi dalam memulihkan fisik, mental, dan sosial? Ya, ini para pengguna narkoba ini. Candu ya. Ya, candu. Inti dari rehabilitasi ini sebenarnya adalah memungkinkan bagi para pecandu ini tidak terpapar lagi oleh zat tersebut, zat narkoba. Ya, jadi ada namanya proses detoksifikasi. Oh, detoks. Detoksifikasi itu menghilangkan zat tersebut dari tubuh. Nah, untuk menghilangkan zat dari tubuh ini ada namanya gejala putus zat. Artinya gejala putus zat ini tidak menggunakan zat tersebut. Ini akan muncul gejala pada tubuh, gejala medis. Jadi misalnya dia cemas, kemudian dia depresi. Kalau misalnya mungkin yang sering diketahui di masyarakat, mungkin sering dibilang sakau begitu kalau misalnya tidak menggunakan. Nah, ini tadi ini namanya gejala putus zat. Ya. Jadi inti dari rehabilitasi ketika kita bisa memaksimalkan detoksifikasi ini, ya, maka fisik, mental, kemudian sosialnya itu akan secara otomatis akan kembali sebenarnya. Fisiknya kan kalau orang menggunakan narkoba ini biasanya fisiknya kan ada yang kurus, gitu ya. Nah, kalau dengan tidak terpapar zat lagi ini, fisiknya ini bisa kembali seperti semula. Kemudian masalah mental, depresi, kemudian kecemasan, ini juga kalau misalnya zatnya sudah hilang dari tubuh, ini otomatis akan hilang sendiri. Kemudian di rehabilitasi juga kami mengajarkan keterampilan kepada pasien. Keterampilan apa? Itu keterampilan mengolah stres. Cara mengolah stres ya. Ya, biasa juga ada pengguna-pengguna yang sudah pecandu berat itu biasa ada bisikan, ada halusinasi. Ada teriakan-teriakan, ada bisikan-bisikan di telinga seperti itu, halusinasi pendengaran. Nah, itu kita ajarkan tekniknya bagaimana cara menghardik, bagaimana cara menghardik halusinasi tersebut. Mengatur semua itu ya. Terus kalau ini kayak rehabilitasi itu kan tentunya pemulihan mental kan. Apa ada kerjasama begitu dengan kayak psikolog atau apa mungkin di BNN? Izin ya, kebetulan kami di BNN memiliki satu orang psikolog ya Pak ya. Ya, jadi sudah ada psikolognya tersendiri. Jadi untuk terapi psikologinya, terapi mentalnya ya kami berikan di situ. Oke, sejauh ini menurut Bapak rehabilitasi yang dilakukan mempunyai pengaruh yang signifikan kah? Ya. Dengan kalau signifikan belum bisa saya bilang signifikan karena pertama kami baru terbentuk memang. Kemudian dengan pasien yang datang kebanyakan memang paksaan. Iya, jadi untuk dibilang sukses atau maksudnya berhasil atau suksesnya atau secara signifikan ini belum bisa diukur sebenarnya. Tentunya mungkin yang perlu kita bangun lagi itu ya tadi Pak, kesadaran masyarakat untuk mau direhab jikalau memang mereka terpapar narkoba itu. Soalnya kan stigma di masyarakat ini kalau narkoba malah kayaknya disembunyi gitu Pak. Iya Pak. Jadi gini. Malu gitu. Jadi gini Bu, memang benar tadi stigma masyarakat ya, bahwa siapapun itu minta anak entah siapa, mereka akan malu. Iya, malu. Tetapi dari rasa malu itu ya akan menimbulkan kehancuran. Kenapa saya bilang kehancuran? Ya kan, ada pembiaran nanti lama-lama. Dari yang dia hanya pengguna awal, pengguna mula atau pengguna ringan, nanti cenderung kepada pengguna berat. Dan itu lebih susah direhabilitasi kalau sudah pengguna berat. Lebih susah, ya, lebih susah. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat, bila mana ada anggota keluarganya atau siapapun itu yang pengguna narkoba, langsung bawa ke BNNK Konawe untuk direhab. Jangan malu. Lebih baik malu daripada menyusahkan nantinya. Ya,
Yang tadi saya sampaikan ada anak yang mau bunuh bapaknya, ada yang jual, itu kan menyusahkan jatuhnya. Jadi lebih baik malu. Nah, tapi kami di BNK Konawe untuk kerahasiaan pasien kami jaga. Dijaga, iya itu tadi. Dijaga. Jadi kami tidak expose pasien yang direhab. Jadi masyarakat ya kalau ada anggota keluarganya silahkan untuk direhab. Ya, jangan malu, jangan takut, kami akan jaga kerahasiaannya. Oke, jadi identitas pribadinya itu di keep ya Pak? Iya, di keep. Oke, jadi jangan ragu dan jangan malu untuk datang ke BNNK. Oke, kemudian menurut Bapak, bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam mendukung program rehabilitasi ini? Ya, jadi yang tadi saya sampaikan itu diawali dari rumah dulu, dari lingkungan rumah dulu, ya. Mereka peduli kepada anaknya, ya, aware, perhatian kepada anaknya. Setelah itu di lingkungan sekitar rumah, ya, kalau ada yang nempel, ada yang transaksi atau ada yang pakai, ya laporkan segera ke BNK Konawe, ya. Kami ada call centernya berapa nomor? Iya, nanti di ini. Iya, call kami centernya. sampaikan call centernya, laporkan kepada kami. Iya, laporkan kami akan penyelidikan. Tetapi kami bukan menyelidik yang bandar-bandar kecil ataupun kurir-kurir. Kami akan menyelidik ke bandar-bandar besarnya. Bandar-bandar besarnya. Ya, kami sementara ini sudah dalam penyelidikan. Ada bandar besar di sini, kami sudah selidiki, ya. Di Konawe ini Pak ya, ada bandar besar. Iya, tunggu saatnya kami akan ungkap itu, ya. Dan ini akan menghebohkan Konawe, Ada bandar besarnya, kami akan ungkap itu. Ya, dan kami sudah sounding dengan Pak Kajari, ya, itu akan dihukum atau divonis maksimal itu hukuman mati. Ya, kami sudah sounding dengan Pak Kajari akan divonis mati. Ya, camkan itu baik-baik ya, bandar-bandar. Ini sudah pernyataan Pak Kajari akan divonis maksimal. Ya, jadi jangan main-main di Konawe ini. Ya. Oke, dengan pernyataan Pak Kaban tadi saya jadi deg-degan. Astagfirullah. Oke, kemudian ini Pak. Terakhir deh Pak. Oke, mungkin apa pesan Bapak yang ingin disampaikan kepada masyarakat Konawe secara umum gitu ya. Dan mungkin harapan Bapak kepada pemerintah Kabupaten Konawe khususnya, silakan disampaikan Pak. Baik, ya terima kasih untuk masyarakat khususnya Konawe. Kami BNK Konawe ya akan selalu siap dalam pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Tetapi sekali lagi kami sampaikan, kami bersifat ya membantu. Yang menjadi ujung tombak, garda terdepan itu dari pihak keluarga. Kemudian masyarakat setempat, ya. Dan kami inginkan pihak Pemda, khususnya Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Wakil Bupati, ya, Pak Ketua DPRD, harus juga peduli terhadap generasi masa depannya, ya, generasi masa depannya. Untuk itu kami berharap apa yang menjadi program-program BNK Konawe ini dapat didukung maksimal, ya, maksimal. Jangan setengah-setengah hati, ya, setengah-setengah, ya, yang setengah tindakan. Jadi optimal, maksimal didukung oleh Pemda Konawe. Ya, apalagi kami sementara ini akan membangun klinik BNK Konawe, nanti dilanjutkan dengan tempat rehabilitasi, karena apa? Tadi kami pandang 2 bulan aja udah 10 orang yang rehab. Iya, 2 bulan aja 10 orang rehab. Kemudian untuk tahun depan, tahun 2026, kami sudah sampaikan ke pihak Pemda, kami ada 3 program yang ini fokus kepada pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ini kita ada apel kebangsaan. Ya, Konawe tolak narkoba. Ya, Konawe bersih narkoba. Kita akan apel kebangsaan
semua stakeholder kita akan apelkan, termasuk kepala desa, Babin Kaptipmas, Babinsa, ormas-ormas, terus para anak-anak sekolah, LSM, kita akan apel kebangsaan. Yang kedua, karena mengingat keterbatasan anggota kami, ya kami beranggotakan sekitar 30 orang. Okay. Dan kami memiliki wilayah kerja bukan hanya Konawe saja, Konawe Utara, Konawe, dan Kolaka Timur. Ya, karena keterbatasan anggota kami, ya, sedangkan Konawe sendiri aja desanya ada 290-an. 90-an, ya. Ya, kemudian tambah lagi Konawe dan Kolaka Timur, itu tidak akan bisa membina seluruh desa. Untuk itu kami berharap dukungan Pemda, ya, diadakan pelatihan TOT, Training of Trainer. Training of Trainer untuk kita sama-sama membentuk Satgas Terpadu. Ya, jadi Satgas Terpadu ini bukan hanya menangani narkoba, ya semuanya. Ada stunting, ada masalah penyakit masyarakat, semuanya. Dan itu di lingkup desa. Ya, lingkup desa. Karena apa? Semua permasalahan itu berawal dari desa dan kelurahan. Nah, jadi masing-masing perwakilan desa atau kelurahan kita akan training, ya, nanti menjadi agen-agen kita di desa maupun di kelurahan. Okay. Ya. Kemudian berikutnya kita akan bentuk desa bersinar. Desa bersih narkoba. Desa bersih narkoba. Nah, itu jadi kami mohon kepada Pemda, khususnya Pak Bupati, dukung kami karena kami, ya, tidak ada kepentingan apapun. Kami hanya mementingkan generasi masa depan Konawe ini agar selamat dari bahaya narkoba. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak. Mungkin Pak Tutus, ya, pesannya, harapannya. Ya, tentunya untuk rehabilitasi kami berharap pada masyarakat jangan takut lagi untuk rehabilitasi, karena rehabilitasi itu penting dan gratis. Ya, itu gratis. Kemudian rehabilitasi itu tidak ditangkap, tidak dipukuli, karena kita di sana fokusnya adalah konseling, pembinaan dan mengobati. Jadi jangan takut kalau katanya di rehab, disiksa, di apa, tidak ya Pak? Tidak benar itu. Nah, disayang-sayang. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya untuk hadir di studio kami Onggano Podcast hari ini, berbagi informasi dan edukasi tentunya kepada masyarakat Konawe. Dan bagi masyarakat Konawe tentunya yang masih bingung apabila ada sanak keluarga ataupun orang-orang di sekitar yang terjerat narkoba, jika masih bingung harus lari kemana, bisa langsung ke BNNK Konawe tentunya untuk mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi. Semoga bisa sembuh dan bebas dari narkoba. Amin, ya Pak ya. Oke, pemirsa Onggano Podcast, hidup terlalu berharga untuk dihancurkan oleh narkoba. Masa depan yang cerah tidak lahir dari zat yang merusak diri sendiri. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Ingat, kamu lebih kuat daripada candu yang mencoba menguasaimu. Jangan lemah dan say no to drugs, oke? Okay? War on drug, for humanity. Oke. Saksikan terus Onggano Podcast. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk terus mengupdate informasi dari kami di Skominfo Konawe. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.